Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul bi anzilni munzalan mubarakan wa tafsirul munzilin amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita aturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih sampai dengan sekarang, sampai dengan detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat yang banyak. Kenapa disebutkan nikmat yang banyak? Karena memang sejatinya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sangat melimpah. Dan wajib bagi kita, sudah sepatutnya bagi kita untuk kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringan-ringannya syukur adalah dengan mengucapkan lafaz hamdan, alhamdulillahirabbil alamin. Dan separipurnanya syukur adalah dengan kemudian menambahkan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam adalah kita coba limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya tanpa terkecuali bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Izin ayah bunda bangga semuanya, di sini saya izin menggantikan Bunda Abianika dan Ayah Beben. Qadarullah Abianika sedang terkendala sinyal. Jadi untuk kajian pada pagi hari ini insya Allah saya akan gantikan. Izin saya bacakan satu ayat. Ayatnya mungkin sudah familiar di telinga ayah bunda bangga semuanya, baik para santri juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Quran surat An-Nisa ayat 59. Saya minta tolong untuk Thomas bisa share screen juga. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ini satu ayat yang sering kita dengar sejatinya, sering diulang-ulang juga oleh guru dan kita semuanya, Beben, Abianika, ayat tentang kemudian kepatuhan atau ketaatan. Di sini disebutkan, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Saya yakin semua yang ada di sini, yang ada di Zoom maupun yang ada di masjid, Muslim Milioner, adalah orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya. Karena memang sejatinya seperti itu. Ya, bagaimana kemudian antum bisa datang Zoom kajian satu doa kalau antum gak ada iman? Ini kan Allah ini kan yang menggerakkan karena iman. Teman-teman datang ke masjid untuk sholat itu karena iman. Teman-teman datang ke Zoom gitu untuk menuntut ilmu itu kan karena iman. Jadi saya yakin harusnya kita semua yang ada di sini haruslah merasa terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Apa di sini kata Allah? Taatilah Allah, ati'u Allah wa ati'u Rasul, dan taatilah Rasul. Taatlah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan taatlah juga kepada Rasulullah. Kemudian nggak selesai sampai situ, ada satu lagi yang kemudian wajib kita taati, yaitu wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Apa itu ulil amri? Ulil amri itu adalah pemimpin.
pemimpin kita, pemimpin antum. Kita harus taat apa-apa yang kemudian diperintahkan oleh pemimpin kita semuanya. Selama memang perintahnya itu tidak kemudian melanggar syariat Islam, maka wajib bagi kita untuk mentaati. Coba yang benar kakak semua perhatikan di ayat ini menjadi kemudian peringatan untuk kita semuanya bahwa saya memang kepatuhan itu sangat penting. Karena ini disejajarkan. Taat sama pimpinan itu derajatnya itu hampir sama bahkan. Ya, itu terletak ketiga setelah Allah dan Rasul, kemudian ulil amri. Artinya sama penting, sama penting. Jadi nggak bisa antum taatnya sama Allah saja, tapi sama pemimpin nggak taat. Itu nggak bisa, ya. Karena di sini disebutkan di Quran surat An-Nisa, Quran surat yang keempat ayat 59 di sini adalah pentingnya kemudian kita taat kepada ulil amri, taat pada pimpinan. Jadi apa yang dikatakan oleh bunda kita, apa kemudian aturan yang sudah diberikan, dibuat, itulah wajib kemudian kita untuk taati. Sesepele apapun itu perintahnya, maka kita wajib untuk kita taati. Ya, apalagi kita semua di sini labelnya santri, labelnya kita itu sebagai orang yang terdidik, orang yang kemudian terpelajar, ya. Maka wajib bagi kita untuk kemudian menjadi orang terdepan yang mengamalkan ayat ini, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin. Ya, itulah yang kemudian disebutkan atau kemudian dihimbau oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya untuk kemudian orang-orang yang memiliki iman dalam hati. Ya, sebagaimana kemudian Allah menyebutkan ketika kita itu mengakunya Islam, ya, kita kemudian beragamanya Islam, kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan setengah-setengah. Artinya Allah memerintahkan kepada kita itu untuk ambil semuanya, taat ya taat sepenuhnya. Jangan taat setengah-setengah. Sebagaimana Allah kemudian sebutkan dalam Quran-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu dengan sempurna, dengan kafah. Ya, jadi nggak bisa kita cuma taat sama Allah aja, tapi nggak mau taat sama Rasul dan pemimpin bisa, nggak bisa. Ya, diambil semuanya. Taat sama Allah ya, taat sama Rasul juga iya, taat kepada pimpinan juga iya. Taat sama Allah, contohnya apa? Apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan perintah dari Allah semua ini kan. Kita sama-sama yakin, Al-Quran datang dari Allah, yakin, yakin, iman, iman ya. Kita yakin, meyakini itu. Bahwa saya memang Al-Quran itu diturunkan sama Allah. Dan maka apa yang dalam Al-Quran itu wajib untuk kemudian kita taati. Kemudian contoh maksudnya taat kepada Rasulullah. Itu taatnya gimana? Yang Rasulullah itu kan datang, tentunya urusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW itu kan ada yang disebut kita mengenal sebagai hadis. Ya, hadis perkataan Rasulullah, apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, himbauan dari Rasulullah, itu kita taati. Itu contoh dari kemudian kita taat sama Rasul. Jadi jangan juga kita menyepelekan sunnah gitu. Ya, sunnah-sunnah yang kemudian dianjurkan sama Rasulullah itu kan juga bagian dari kita taat sama Rasul. Yang kemudian taat sama pimpinan, walaupun amri minkum. Artinya apa? Himbauan, kemudian instruksi ataupun aturan yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh pimpinan, wajib kita taati. Itu yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi udah bang kakak semuanya, teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama untuk berbenah diri lagi agar kemudian label santri kita, label orang yang terdidik kita benar-benar kemudian bisa kita tanggung jawabkan. Ya, bagaimana kalau bahasa yang sudah dibahas sama Abi sama Ali itu jadilah orang yang terdidik dan terpimpin. Yang pada akhirnya itu akan menjurus ke sana, yang terdidik dan terpimpin. Kalau bahasanya, kalau bahasa lainnya yang kemudian sudah dibahas lagi adalah
Kalau kemudian kita dengar instruksi, sikap kita itu adalah sebagai orang beriman itu mengatakan sami'na wa ata'na. Ini perbedaan antara orang yang beriman sama orang yang tidak beriman. Ya, disebutkan di dalam Quran surat, ada di Quran surat An-Nisa juga, masih surat An-Nisa ayat 46 juga. Ya, ini disebutkan bahwasanya perbedaan orang yang beriman dan tidak beriman itu adalah kalau orang yang beriman dengar instruksi itu perkataannya samina wa ata'na. Responnya samina wa ata'na. Aku mendengar dan aku taat. Tapi berbeda dengan orang yang tidak beriman. Kalau di ayat 46 ini, di Quran Surat An-Nisa ayat 46 ini disebutkan itu Yahudi. Cuma kita bisa kemudian ambil hikmahnya ada orang yang bukan beriman, orang yang fasik. Gak cuma orang Yahudi saja. Responnya gimana? Ketika kemudian diberikan instruksi, jawabannya adalah responnya sami'na wa ata'na. Aku taat dan aku gak mau merugi. Beda. Kalau tadi orang beriman sami'na wa ata'na, kalau orang yang gak beriman sami'na wa ata'na. Dulu-dulu memang sama-sama dengar, instruksinya sama. Cuma nanti dilihat dia ngelakuin atau enggak. Dan kalau dia lakuin, berarti dia beriman. Kalau enggak dia lakuin, berarti enggak. Sama Allah, sama Rasul, sama Al. Nah, ayo mudah-mudahan semuanya, harapannya kita sama-sama untuk kemudian meningkatkan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, baik itu juga taat kepada Rasulullah dan juga taat kepada pimpinan. Apa yang sudah dirancang kita sama-sama untuk jalankan dengan sebaik mungkin agar kita termasuk dari orang yang beriman yang kemudian mengatakan yang ketika diberikan arahan, diberikan instruksi itu respon kita bukan hanya di mulut ya, tapi respon diri kita adalah samina. Baik, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, sudah bermanfaat semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajarannya, dan juga kepada yang sudah bermanfaat semuanya kita sama-sama doakan untuk guru kita, Ayah Bibin dan juga Abi Andika, semoga Allah senantiasa lancarkan urusan-urusannya dan sehatkan jiwa raganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Ustaz Sabat yang telah